dari kelompok 2, 01 SAKP 011 ingin menjelaskan materi terkait fungsi string antar sheet. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naila Faradina Zahra. Saya Sofia Azmi Aziz. Saya Naisa Angelita. Saya Jelika Nurula Maulida. Jadi, fungsi string adalah fungsi yang digunakan untuk mengolah dan memanipulasi data yang berbentuk teks atau karakter. Fungsi ini berperan penting dalam pengolahan kata karena membantu pengguna mengatur teks agar lebih rapi, mudah dibaca, dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan fungsi string, teks dapat digabungkan, dipisahkan, dihitung jumlah karakternya, diubah menjadi huruf besar atau kecil, serta melihat adanya spasi atau karakter yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada fungsi left, mid, dan right, yaitu fungsi string yang digunakan untuk mengambil sebagian teks dari sebuah data teks. Yang pertama ada fungsi left, digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari bagian kiri teks. Yang kedua ada fungsi mid, digunakan untuk mengambil karakter dari bagian tengah teks berdasarkan posisi tertentu. Yang ketiga ada fungsi right, digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari bagian kanan teks. Ketiga fungsi ini sering digunakan dalam pengolahan data, misalnya untuk mengambil kode, inisial, atau bagian tertentu dari suatu teks agar data menjadi lebih terstruktur dan mudah diolah. Ada contoh soalnya, yaitu pajak surat tanda kendaraan bermotor untuk nomor polisi B1234SXI. Nah, ini ada nomornya. Untuk mencari area jenis kendaraan PKB SWDKLLJ sama jumlah. Pertama, untuk mencari area itu, acuannya diambil pada digit pertama saja pada nomor polisi ini yang ini. Jika kode plat B berarti Jakarta, jika bukan B maka luar Jakarta. Sini B ada di sebelah kiri. Maka, jadi simpulkan untuk menggunakan rumus fungsi if dan kombinasi dengan string left karena berada di sebelah kiri. Left kurung teksnya ini C3 karena yang diminta hanya digit pertama saja maka 1 kurung sama dengan B titik koma. Value if stringnya itu jika kode plat B maka dia Jakarta, daerah Jakarta, area Jakarta. Dan value if false-nya itu jika bukan kode plat B, luar Jakarta. Betul ya, karena dia itu kode plat B maka area Jakarta. Untuk jenis kendaraan, itu bisa dilihat di samping kiri sheet pajak SMK, di sheet kedua ya. Ini berbeda sheetnya dengan sheet ketiga. Maka dari itu kita menggunakan fungsi lookup. Lookup value ini itu acuan datanya. No polisi C3. Nah, table array-nya itu kita ke sheet 2, kita blok dari B4 sampai B11, habis itu kita kunci agar tidak bergeser ya. Nah, tadi yang ditanya jenis kendaraan. Berarti dia terdapat di kolom kedua. 1, 2, 3. 2. 0. Roda 2. Nah, jika PKB itu carinya dengan mengkalikan harga jual sama 1,5%. Maka, di lookup value-nya C3, tabel array-nya tadi. Kita cari harga jual berarti yang ini. Kita blok dulu. Kita kunci. Pada kolom ke 1, 2, 3. Titik kurung. 0, titik kurung. Bentar, kan ini belum dikalikan. Kita kalikan dengan 1,5%. Didapatkan 123.750. Untuk SWDKLLJ itu
acuan datanya ada di sheet 1. Di mana di sini cuma ada jenis kendaraan sama besaran nilai SWDKLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Berarti kita rumusnya sama aja, cuman acuannya suka value-nya itu kita pakai yang C5 ya guys, yang ini. VLOOKUP C5, table array-nya itu guys, ini kita blok, kita kunci, karena dia ada di kolom 2, maka kita tulis 2, 0, oke, enter. Dapatkan 35.000, betul atau betul? Pada 2 itu 35.000. Jumlah pajak yang harus dibayarkan, berarti kita menjumlahkan C6 dijumlah sama C7. Kita pakai rumus SUM. Oke, jadi di sini sudah ada laporan penjualan tiket bus, yang dimana kita harus mencari kode nama, kode jurusan, nama bus, jurusan, kelas, tarif dasar, tarif tambahan, hingga harga tiketnya. Di bawah sini sudah tertera beberapa keterangan yang dapat membantu kita untuk mengerjakan data-data di sini. Langsung saja kita kerjakan yang pertama, yaitu kode nama. Di sini, nama mengambil 2 karakter dari kiri kode bus, berarti kita menggunakan rumus left, sama dengan left, kita klik acuannya, koma 2, karena yang diminta hanya 2 karakter. Nah, data udah keluar, kita tinggal tarik ke bawah biar rumusnya mengikuti. Selanjutnya mencari kode jurusan. Di sini kode jurusan itu mengambil 2 karakter dari tengah. Jadi kalau tadi kita menggunakan rumus left, sekarang kita menggunakan rumus mid. Nah, kita klik kembali, koma 4, karena dari kiri 4 ya, 4,2. Nah, jika datanya sudah keluar, kita tarik kembali ke bawah. Selanjutnya, kita mencari nama bus. Nama bus ini ada di sheet 2, berarti kita menggunakan fungsi string antar sheet, yang dimana kita menggunakan rumus VLOOKUP, karena datanya vertikal. Nah, nama bus ini ada di kolom yang kedua, berarti langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP, karena datanya kiri, berarti kita left, kita klik acuannya, lalu kita klik referensi sheet yang tadi, ini, kemudian kita blok dari kolom A1 hingga D6, lalu jangan lupa kita kunci agar rumusnya itu tidak berubah ketika kita salin atau kita tarik ke bawah. Nah, karena tadi kolom nama bus itu ada di kolom kedua, jadi kita koma 2,0 agar nilainya pasti. Nah, datanya sudah keluar, kita tarik lagi ke bawah. Selanjutnya mencari jurusan. Jurusan ini ada di tarif kedua juga, berarti kita seperti tadi, caranya persis seperti tadi, cuma kolomnya ini ada di kolom ketiga. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya seperti tadi, VLOOKUP, ini koma 2, klik sheet yang kita tuju, kita klik lagi sheet yang kita tuju, lalu kolomnya kita ganti ya, kita kunci dulu. Nah, kolomnya tadi ada di kolom ketiga, jadi koma 3,0. Nah, jurusannya sudah keluar, jadi kita tinggal tarik lagi ke bawah biar hasilnya mengikuti. Selanjutnya mencari kelas. Nah, kelas ini ada di sheet 3. Caranya hampir sama, benar-benar sama, jadi kita tinggal masukkan lagi sama dengan VLOOKUP. Kita menggunakan mid karena sesuai datanya kan. Ini
4,2. Lalu kita klik si tujuan kita. Ini kita blok kembali dan dikunci lagi. Nah, tadi kode kelas itu ada di kolom nomor 2, jadi kita koma 2, koma 0. Nah, lalu kita tarik lagi ke bawah. Selanjutnya kita mencari nilai tarif dasar. Tarif dasar itu ada di sheet 2, berarti caranya juga sama. Tarif dasar itu ada di kolom keempat. Sama dengan VLOOKUP, left, ini, kita blok lagi, kecil lagi, 4,0. Nah, tarif dasarnya sudah keluar, kita tinggal tarik lagi. Nah, untuk mencari tarif tambahan, seperti tadi, caranya tuh sama ya. Tarif sama itu ada di sheet 3 dan di kolom 3. Kita dengan VLOOKUP, ini klik lagi sheet tujuan kita. Ingat ada di kolom ketiga, jangan lupa dikunci, 3,0 ya. Nah, karena tarif tambahannya itu tadi nilainya persen, kita ubah ya, ubah aja di pengaturan number. Nah, selanjutnya kita mencari harga tiket. Nah, di sini harga tiket itu dengan menjumlahkan tarif dasar ditambah tarif tambahan. Jadi rumusnya sama dengan ini ditambah J4 kita kalikan dengan ini J4. Nah, harga tiketnya sudah keluar. Tinggal tarik lagi ke bawah. Nah, jadi fungsi string antarsheet ini sangat berguna untuk mengerjakan laporan penjualan tiket bus ini. Oke, ini kita terdapat data laporan penjualan barang. Di sini kita terdapat kode barang. Ini kita terdapat kode barangnya dan nama. Kita disuruh mencari kode JB. JB itu yaitu jenis barangnya. JM itu jenis musik. Untuk mencari kode JB yaitu jenis barangnya, kita melihat di sheet keduanya ini. Ini jenis barangnya, ini kodenya. Kodenya itu hanya 1 karakter saja. Untuk sheet ketiga ini 3 karakter. Ada CBA, IN, MAN, MIN, PBA, PIN, KIN, RBA, dan RIN. Nah, untuk kode CB ini kita ingin mengambil 1 karakter di C. Karena PIN ini termasuk ke kode JM, yaitu jenis musiknya. Kita lihat ini PIN. Jadi kita ingin mengambil karakter di sebelah kiri. Rumusnya yaitu sama dengan left, buka kurung, teksnya yaitu C4, titik koma, 6 kursnya itu 1, karena ingin mengambil 1 karakter saja. Number karakternya itu 1. Kita ketemu C. Ini tanda panah, ini kita klik 2 kali. Kemudian kita ingin mencari kode JM yaitu jenis musik. Sama dengan kita ingin mengambil karakter dari sebelah kanan yaitu PIN. Berarti sama dengan drag, buka kurung, C4,
C4 titik koma 3 kurung. Kalau kalian ingin mengambil karakter di tengah-tengah, itu juga bisa. Kalian menggunakan rumus sama dengan map, yaitu karakter. Ingin mengambil karakter yang di tengah, buka kurung, C5, titik koma, ini kita dapat star number. Kita suruh mencari star number. Karena kita ingin mengambil rin, berarti star number-nya ada di karakter kedua. Itu 2 titik koma. Nah, number karakternya ini kita ingin mengambil 3 karakter. Tutup kurung. Ini kita ketemu rin. Oke, kemudian kita ingin mencari jenis barang. Untuk mencari jenis barang ini kita ingin menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu mencocokkan data dari data di sheet 2 ini, yaitu jenis barangnya ini, ke data sheet pertama dengan kode jenis barangnya ini. Berarti sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, VLOOKUP itu yaitu vertikal ya, data secara vertikal. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita ambil di kode jenis barangnya, itu D4 titik koma, kita ke sheet 2, kita seret dari A1 sampai ke C6. Ini kita sudah, kita ambil ke C. Ini kita titik koma 2 karena kita ingin mengambil data yang ada di 2. Itu data yang ini. Nah, terus kita titik koma, kita pakai fast. Nah, untuk A1 dan C6 ini kita kunci. Terus kita enter. Ini kita ketemu CD. Ini kita klik 2 kali. Nah, ini kita ketemu CD, C kaset, K-nya itu kaset, D-nya itu DVD, C-nya itu CD, M-nya itu MP3. Tuh. Lalu kita ke jenis musik. Jenis musik ini sama kayak jenis barang, rumusnya kita menggunakan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, ini kita ambil di E4 karena kita mengambil di kode jenis musiknya. Titik koma, kita kasih 3, kita cari dari A1 sampai C10. Ini kita kembali ke sheet 1. Yang ini kita ubah ke sheet 3. Ini titik koma 2, titik koma fast. Yang ini kita kunci, tutup, lalu enter. Kita ketemu pop Indonesia. Ini kita sudah. Pinnya itu pop Indonesia, R-nya itu rock Indonesia, dan PB-nya itu pop barat. Itu berarti udah cocok ya. Kemudian kita ingin mencari harga dasarnya. Harga dasar yang ini. Rumusnya sama kayak yang tadi, yaitu VLOOKUP buka kurung, kode di jenis barangnya D4 titik koma, kita ke sheet 2, start dari A1 sampai C6. Terus titik koma 3 karena kita ingin mengambil tabel yang 3 ini, 1, 2, 3 tabel yang di harga dasarnya. Oke, kemudian kita titik koma pas. Ini kita kunci.
terus kita enter. Ini ketemu 20.000. 2 kali. Kemudian kita cari trip tambahan. Trip tambahannya ini ada di sheet ketiga ini, jenis musik. Jadi kita sama menggunakan rumus yang tadi, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kode di JM itu jenis barang, titik koma, kita ke sheet 3, thread dari A1 sampai C10. Nah, kita kembali lagi di sheet satunya, kita ubah ke sheet 3. Kemudian titik koma 3, terus titik koma first. Kenapa first? Karena kita ingin memasukkan datanya, bukan mencocokkan. Kita tutup kurung, enter. Ini ketemu 0%, 20%. Kita cek dulu. Bener ya, Melayu Indonesia 0%. Kita lihat Melayu Indonesia. Melayu Indonesia yang ada, kita cari di India. Indianya itu 10%. Indianya 10%. Sini nggak ada min ya. Oke, nggak ada min. Oke, nah, untuk harga barangnya ini kita menggunakan rumus sama dengan H4 buka kurung, maaf, dikali buka kurung 1 ditambah I4, kita tutup kurung. Nah, ini adalah harga barangnya. Sekian video penjelasan tentang materi fungsi